lebih 30 kg per hari. Hampir 3 triliun yang diselundupkan ke luar negeri, dan lebih parah lagi itu berasal dari kegiatan penambangan ilegal. Di balik kilau emas yang memikat mata, tersembunyi jejak culas penyelundupan emas secara ilegal lintas negara. Polisi dan Bea Cukai membongkar aksi sejumlah sindikat internasional yang menyelundupkan puluhan kilogram emas dengan nilai fantastis. Beragam modus mereka gencarkan, salah satunya dengan menyulap kamar apartemen menjadi laboratorium rahasia hasil penambangan ilegal. Lalu apa sesungguhnya pemicu kejahatan transnasional muncul di tanah air? Benarkah fenomena ini terjadi karena adanya persoalan tata kelola komoditas emas dari hulu hingga ke hilir? Inilah episode ke-85 di Poin Investigasi. Saya Dipun Rubagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti jejak-jejak sindikat penyelundup emas ilegal. Kalau ini berarti dia bentuk silinder karena memang penyembunyiannya inserter, mohon maaf, ke dubur atau ke kemaluan. Digabung seperti ini dan dimasukkan ke dalam bagian tubuh. Ini mungkin bisa dikatakan emas batangan yang berhasil dicegah untuk diselundupkan dengan berat yang paling besar ya Pak? Ya, hampir 2 kilo. Hampir 5 M lah. Hampir 5 miliar rupiah, saudara. Dengan angka yang demikian masif, Pak, apakah bisa diduga kuat bahwa penyelundupan emas ini masih terjadi karena ada keterlibatan orang dalam? Saudara, saya datangi secara langsung kawasan Pademangan, Jakarta Utara yang menjadi epicentrum dari pengungkapan kasus penyelundupan emas ilegal dengan taksiran fantastis 900 kg emas bernilai 3 triliun rupiah per bulan, yang diduga kuat berkaitan dengan aksi penyelundupan emas ilegal internasional. Dan ini adalah tempat kejadian perkara ya, di mana tempat ini disebut sebagai laboratorium rahasia pengolahan termasuk juga penyelundupan dari emas secara ilegal. Ini adalah ruangan tempat mereka melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas. Kemudian mereka kirim ke Dubai. Kita akan coba masuk ya ke safe house digunakan oleh warga negara India yang merupakan tersangka dari penyelundupan emas ilegal. Ini ada celana dalam, di dalam berangkas. Kalau dipegang coba berat, karena sudah dimodifikasi. Celana dalam ini digunakan untuk membawa emas. Mereka memang cukup besar transaksi mereka. Negara tujuan mereka dikirimkan ke Dubai, kemudian ke Bangkok, Thailand. Selain apartemen, di depan saya adalah rumah mewah yang juga menjadi lokasi ditemukannya aksi sindikat penyelundupan emas ilegal. Aktivitas yang terjadi di rumah ini cukup mencurigakan. Kalau malam, ini pintu gerbang terbuka, ini juga terbuka, tetapi lampu dimatikan. Terus mobil itu keluar masuk. Ini yang disebut ruko yang digunakan oleh terduga pelaku ya Pak ya? Betul. Untuk kemudian mengolah emas ilegal. Betul. Ini kan tempat mereka menerima emas batangan yang diduga dari pertambangan tanpa izin. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sini. Memang mereka jaringannya seperti narkoba ya. Jangan-jangan memang sudah ada ekosistemnya. Apakah lalu bisa dijual dengan mudah di luar? Ketika permintaan itu muncul, apakah praktik penyelundupan emas secara ilegal ini juga ada kaitannya dengan begitu banyaknya fenomena penambangan emas tanpa izin di sejumlah daerah? Saudara, bak cendawan di musim penghujan, penyelundupan emas secara ilegal marak terjadi akhir-akhir ini. Bahkan dalam waktu yang berdekatan di bulan kemerdekaan, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Barreskrim Mabes Polri, dan juga Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan membongkar aksi penyelundupan emas secara ilegal di berbagai titik. Pelakunya, saudara, diduga adalah komplotan lintas negara yang diduga kuat membeli serta mengolah emas hasil penambangan ilegal yang kemudian dijual ke sejumlah negara dengan cara melanggar hukum. Beberapa di antaranya adalah dijual ke negara Hong Kong dan juga Dubai. Pengungkapan kasus penyelundupan emas ilegal oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri bermula dari adanya informasi transaksi jual beli emas ilegal di kawasan Jakarta Barat. Sindikat ini diduga mengolah dan selundupkan emas ilegal sebanyak 900 kg per bulan.
Akibatnya kerugian negara ditaksir mencapai 3 triliun rupiah per bulan. Hasil pendalaman polisi, sebanyak 3 orang mediator warga negara Indonesia berinisial YD, HR, dan HD ditangkap pada 9 Agustus lalu. Mediator adalah orang yang ditugaskan membawa emas dari jaringan penambangan ilegal ke sindikat penyelundup. Mereka membawa 3 kg emas yang diduga akan disetor ke jaringan penyelundupan emas internasional India Dubai. 3 hari berselang, mediator lain berinisial KG juga ditangkap. Dari keterangan para mediator, polisi mendapat informasi 2 unit kamar apartemen di Pademangan, Jakarta Utara disulap menjadi laboratorium rahasia pengolahan emas dan markas sindikat penyelundup emas. Polisi menggerebek apartemen itu pada 15 hingga 16 Agustus lalu. Di lokasi pertama yang dijadikan tempat pengolahan emas, polisi temukan residu hasil pengolahan emas yang mendekati silver sebanyak 23 keping, uang tunai sebesar 1,1 miliar rupiah, dan 3.850 US dollar. Selain itu ditemukan juga berbagai peralatan dan bahan kimia yang diduga untuk mengolah emas. Sementara di lokasi kedua, polisi amankan 2 warga negara India yang diduga anggota sindikat berinisial SR dan AJ. Polisi temukan 2,6 kg emas dalam brankas terdiri dari 2 batangan emas masing-masing seberat 1 kg dan perhiasan kalung dan gelang emas seberat 0,6 kg. Sehari berselang, polisi turut menggeledah suatu rumah mewah di kawasan Sunter Agung yang disinyalir jadi tempat tinggal anggota sindikat dan tempat transaksi emas ilegal. Polisi amankan barang bukti berupa blender, sejumlah buku rekening, dan ATM, serta ratusan pakaian dalam yang diduga akan dimodifikasi untuk selundupkan emas. Dari rumah tersebut, polisi bergerak menggeledah ruko emas bernama White Classic Gold and Silver, tak jauh dari rumah mewah yang diduga bagian dari operasional sindikat. Di ruko ini polisi temukan serangkaian alat pengolahan emas, 1 keping residu emas, serta mesin jahit dan pakaian dalam yang dimodifikasi. Polisi juga temukan paspor yang sudah habis masa berlakunya milik salah satu warga negara India yang diamankan di apartemen. Tak hanya oleh Barreskrim Polri, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta juga menggagalkan 4 kasus penyelundupan emas total seberat 46 kg senilai 123 miliar rupiah yang melibatkan warga negara Tiongkok. Saudara, saya datangi secara langsung kawasan Pademangan, Jakarta Utara yang menjadi epicentrum dari pengungkapan kasus penyelundupan emas ilegal dengan taksiran fantastis 900 kg emas bernilai 3 triliun rupiah per bulan. Sedikitnya, saudara, terdapat 4 lokasi yang digeledah oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri yang diduga kuat berkaitan dengan aksi penyelundupan emas ilegal internasional. Bahkan di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, saudara, terdapat 2 kamar di salah satu apartemen yang disulap menjadi laboratorium rahasia pengolahan emas, dan 1 kamar lagi diduga kuat menjadi markas perencanaan dari perdagangan emas secara ilegal. Saudara, saya sudah tiba di lantai 28 di salah satu apartemen di kawasan Jakarta Utara yang diduga kuat salah satu kamar di apartemen ini adalah sebuah laboratorium rahasia untuk mengolah serta menyelundupkan emas secara ilegal. Lalu bagaimana sindikat ini berjalan? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri dengan Kombes Pol Bambang Wijanarko, dan juga ada Kasubdit 5 dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Mabes Polri dengan Kombes Pol Teddy Ristiawan. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Sebelum kita melihat secara langsung, Pak, salah satu kamar yang disebut merupakan laboratorium rahasia untuk menyelundupkan emas, saya ingin tanyakan dulu bagaimana polisi mencium tindakan kejahatan ini pada mulanya. Awalnya 9 Agustus kami mendapatkan informasi akan ada transaksi emas ilegal. Kami dapati 3 orang yang menguasai 3 batang emas yang diduga berasal dari pertambangan ilegal di berbagai provinsi di Indonesia. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata mereka menyebutkan bahwa mereka pernah melakukan transaksi di sini, di apartemen Fontana. Kemudian mereka juga pernah transaksi di salah satu toko emas di Sunter. Dari data tersebut kita lakukan penggeledahan di lokasi ini, dan setelah dibuka kami dapati ada
alat-alat untuk melakukan pengolahan dan pemurnian emas. Ketika kami lagi sedang merapikan barang bukti, kami mendapatkan informasi terduga pelaku berada di sekitar apartemen ini. Nah, akhirnya termonitor ada 2 orang warga negara India yang memasuki lokasi apartemen, tapi kemudian mereka tidak ke Tower Fontana, tapi kemudian ke Tower Gloria. Dari sana juga kita temukan ternyata 2 orang warga negara India yang kita amankan di Tower Gloria, ternyata mereka juga menguasai kunci di Tower Fontana ini. Ada keterkaitan artinya? Kami berkeyakinan bahwa 2 warga negara India tersebut terkoneksi dengan kegiatan di Prestige Bullion di Tower Fontana. Oke, sebelum kita lihat salah satu kamar yang kemudian disebut sebagai laboratorium rahasia, artinya untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak, jumlahnya, Pak? Totalnya ada 6 orang. Ada 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Oke, saya ingin tunjukkan, Pak, ini adalah kamar ya, bernomor BF28M2, Pak, tapi sebelum masuk, Pak, ada satu tulisan Prestige Bullion, Pak. Apa kaitannya Prestige Bullion ini yang bisa mungkin disebut sebagai perusahaan ya, Pak ya, dengan sindikat penyelundupan emas secara ilegal? Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa data di Ditjen AHU, PT Prestige Bullion ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan perhiasan dan jam. Kemudian ini berdiri sejak bulan Juni 2026. Namun kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa berarti aktivitasnya sejak Juni 2026, karena sebelumnya kami sudah memperoleh data dari 3 orang tersangka yang sudah kita amankan yang warga negara Indonesia. Ternyata mereka sudah pernah masuk ke dalam sini. Sudah pernah masuk sebelum ini menjadi Prestige Bullion. Artinya bisa dikatakan lebih lama kemungkinan? Lebih lama, karena dokumentasi yang ada di handphonenya tersangka yang 3 orang itu, bahwa di dalam itu tercantum logo SSV. Ketika kita minta data di Ditjen AHU terkait dengan Prestige Bullion, rupanya salah satu direktur utamanya warga negara India itu inisial namanya adalah SSV. Ini jaringan India yang akan mengirimkan emas secara ilegal ke Dubai. Dan ini adalah tempat kejadian perkara ya, di mana tempat ini disebut sebagai laboratorium rahasia pengolahan termasuk juga penyelundupan dari emas secara ilegal. Iya, bisnis proses di ruangan ini adalah ketika mediator sudah menyerahkan emas cukin atau emas batangan dari penambangan ilegal, kemudian dibawa ke sini, kemudian diberikan di sini, lalu akan dicek kadarnya. Ini bisa dikatakan sebagai atau seperti resepsionis mungkin, Pak? Iya. Jadi pada saat kita masuk ada 2 berangkas besar di situ. Di situ ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Ini adalah ruangan tempat mereka melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian emas. Jadi ini ada torch dengan tabung gas portable. Kemudian ini bahan-bahan kimia. Jadi mereka melakukan pembakaran di sini untuk dimurnikan. Setelah dimurnikan menjadi batangan emas yang lembek, kemudian mereka masukkan menggunakan alat ini, rolling mill. Ini rolling mill ya, Pak? Ini rolling mill sederhana, karena ini masih menggunakan tuas. Berapa emas, Pak, yang kemudian berhasil disita oleh polisi di tempat ini? Ya, kalau di ruangan ini kita tidak mendapatkan barang bukti emas, tapi kita mendapatkan 23 keping logam residu hasil pengolahan atau pemurnian emas. Jadi setelah mereka melakukan kegiatan pemurnian di sini, kemudian dipisahkan logam selain emas, kemudian mereka cetak lagi menjadi batangan logam. Dan kalau kita lihat secara kasat mata, ini alat-alatnya cukup sederhana ya, Pak ya. Tetapi yang menarik apa yang kemudian disampaikan oleh DT Peter sebelumnya, dinyatakan bahwa dalam 1 hari sindikat ini di tempat ini bisa memproduksi sampai 30 kg emas. Betul demikian? Betul. Jadi mereka menerima setiap hari hampir sekitar 30 kg emas per hari. Maka 1 bulan itu ada sekitar hampir 3 triliun. Bahwa ada bahan kimia yang digunakan, karena limbahnya kan limbah B3 ya, Pak ya. Apakah ini juga berpengaruh mungkin karena ini juga tempat dari masyarakat tinggal dan lain sebagainya, bagaimana mereka membuang dari cairan kimia itu, Pak? Kita masih belum bisa jawab ya, Mas. Tapi mereka memilih lokasi ini untuk dilakukan pemurnian karena dekat dengan ini ada jendela, akses ini, pintu bisa dibuka sehingga udaranya bisa keluar. Ini untuk semacam sirkulasi udara. Betul.
Dan yang menarik juga tadi sudah disebutkan sebenarnya di awal, ada berangkas Pak yang berisi uang kurang lebih 1,1 miliar dan dolar 850. 850 US dollar. Bisa ditunjukkan mungkin Pak untuk uangnya? Ya, jadi ini Mas Dipo yang kita amankan dari salah satu berangkas. Karena ada 2 berangkas yang diamankan. Satu berangkas itu kosong, satu berangkas berisi uang ini dan 23 keping logam residu tadi. Ada beberapa barang bukti lain Pak, mungkin bisa dijelaskan temuan-temuannya Pak? Di lokasi ini sebagai lokasi resepsionis, pada saat ada konsumen datang, kemudian di sini ditemukanlah ada timbangan, kemudian kalkulator, ini decoder CCTV, terdapat juga buku rekening dan ATM. Kemudian kalau kita lihat ada bekas-bekas ini dulu yang sebelumnya disampaikan Pak Wadil terkait dengan logo SSV. Apakah bisa dikatakan juga Pak, inisial SSV ini yang merupakan direktur utama dari perusahaan Precious Bullion adalah otak dari sindikat penyelundupan emas ini Pak? Betul, karena dia selaku direktur utama. Kita akan kejar kemanapun dia pergi, termasuk beneficial owner yang di Dubai, kita pasti akan kejar. Kita sudah berada di lantai 18 Pak, bahwa sebelumnya juga dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu menyebutkan ada 2 kamar yang digunakan. Satu laboratorium rahasia untuk mengolah dan menyelundupkan emas, satu lagi mungkin bisa disebut markas. Bisa dijelaskan Pak penggeledahannya? Ya, ini markas atau safe house-nya mereka ya. Safe house mereka? Mereka bekerjanya di laboratorium tadi, tapi kemudian tinggalnya mereka di sini. No, this is so many of long history. This is yours? Okay. Kita akan coba masuk ya ke safe house digunakan oleh warga negara India yang merupakan tersangka dari penyelundupan emas ilegal. Boleh kita langsung masuk ya? Mereka tinggal di sini, berangkas ada di sini. Berangkasnya kita taruh. Ini berangkasnya Pak? Ya, berangkasnya ini tadi di dalam. Kemudian kita geser di sini. Setelah dibuka, ya kita ketemu itu 2 batang emas. Iya. Kemudian 1 plastik klip yang berisi perhiasan berupa 1 kalung rantai begitu. Kemudian 1 gelang besar. Ya, totalnya berat 2 kilo 600 gram. Selain itu mungkin Pak, apa yang kemudian didapati oleh polisi? Ini ada celana dalam. Celana dalam ini di dalam berangkas. Oke. Nah, kalau dipegang coba berat. Oh, berat sekali ya. Karena sudah dimodifikasi Celana dalam ini digunakan untuk membawa emas. Dimasukkan ke dalam sini sehingga nanti mereka rapikan sehingga emasnya akan mengelilingi pahanya mereka ini. Ini memang secara berat ini lebih berat ya dari celana dalam biasa, dan ini lapisannya cukup tebal ya Pak? Iya. Saya izin coba masukkan ya Pak ya, mungkin karena emas tidak ada, menggunakan handphone mungkin Pak, bisa Pak? Iya, bisa. Ini dimasukkan ke, mungkin bisa ditunjukkan Pak? Oke. Ke dalam sini ya? Oke. Atau ke dalamnya. Di dalam bisa juga? Bisa juga. Di dalam ya? Tidak terlihat sama sekali, mungkin seperti bentuk emas yang kemudian disembunyikan di sini. Ada juga tumpukan buku Pak. Apakah ini juga catatan transaksi dari penyelundupan emas ilegal? Baik, jadi dari deretan barang bukti yang kita amankan, ini dapat kita lihat rekapan mereka memang cukup besar transaksi mereka. Untuk negara tujuannya mungkin Pak? Negara tujuan mereka dikirimkan ke Dubai, kemudian ke Bangkok, Thailand. Ini ya, ini yang Bangkok ya? Ini ada negara tujuan. Oke, artinya selain Dubai, tetapi yang cukup masif diselundupkan emas ilegal dari negara kita menuju ke Bangkok. Menuju Bangkok. Apakah hanya 2 Pak yang tinggal di sini? Sebetulnya kami dapati sebetulnya harusnya 3 yang tinggal di sini. 3 yang tinggal di sini. Artinya ada 1 orang DPO. Ya, dari 3 orang ini 1 memang terkoneksi bekerja di Tower Montana. Ya. Yang 1 lagi ini mereka dia baru datang. Tugasnya mediator untuk bawa ke luar. Ya. Kemudian 1 lagi yang kita cari ini juga
kemungkinan juga sebagai mediator yang bawa keluar. Dan polisi juga berhasil mengungkap peredaran ataupun penyelundupan emas ilegal tidak hanya di apartemen ini, tetapi juga ada di salah satu ruko. Ya, salah satu ruko di Sunter. Aktivitas yang terjadi di rumah ini cukup mencurigakan. Kalau malam, ini pintu gerbang terbuka, tetapi lampu dimatikan. Terus mobil itu keluar masuk begitu. Saudara, selain apartemen yang dijadikan laboratorium rahasia termasuk juga markas dari sindikat penyelundupan emas ilegal, di depan saya adalah rumah mewah yang tidak jauh lokasinya masih berada di kawasan Jakarta Utara yang juga menjadi lokasi ditemukannya aksi sindikat penyelundupan emas ilegal. Bagaimana kemudian modus ini berjalan? Apakah masih ada kaitannya dengan sindikat yang berada di apartemen? Saya masih bersama dengan Wadir Tipiter Barreskrim Mabes Polri dengan Pak Bambang Wijanarko. Pak Bambang, mungkin bisa dijelaskan Pak, awal mula pengungkapan bahwa ada juga sindikat yang beroperasi di rumah mewah ini seperti apa, Pak? Hasil pengembangan dari 4 orang tersangka warga negara Indonesia yang sudah kita amankan, mereka pernah transaksi emas ilegal di White Classic, ada di ruko di Sunter ini. Ya. Kami berupaya mencari informasi, akhirnya mendapatkan informasi dari koordinator security perumahan ini. Mereka menyampaikan, Pak, di perumahan kami ada orang India yang menyewa rumah yang mengaku memiliki toko White Classic. Orang India? Iya. Oh, oke. Kemudian menurut keterangan koordinator security, aktivitas yang terjadi di rumah ini cukup mencurigakan. Seperti apa? Kalau malam ini pintu gerbang terbuka. Pintu gerbang ini terbuka Iya. seperti ini ya? Pintu gerbang ini terbuka, ini juga terbuka. Tetapi lampu dimatikan. Terus mobil itu keluar masuk begitu. Sehingga kemudian koordinator security mendatangi rumah ini, diketuk pintunya. Kemudian keluar 1 orang India. Kemudian ditanya berapa orang yang tinggal di sini? 2 orang. Sejak kapan? Sudah 2 bulan. Kemudian yang bersangkutan menjelaskan bahwa saya usaha emas. Outlet saya tidak jauh dari sini. Namanya White Classic. Apakah sindikat yang digeledah di sini untuk jaringan India Dubai juga, Pak? Ya, India Dubai juga, tapi kelompok yang berbeda dengan yang di Fontana tadi. Artinya ada beberapa kelompok yang menyelundupkan emas Iya, jadi untuk jalur India Dubai. Iya. Jadi jaringan India ini ada beberapa gitu, Mas Sipo. Salah satunya yang di Tower Fontana, kemudian yang di White Classic ini manajemennya berbeda. Oke, artinya hal itu juga menunjukkan betapa masifnya praktik penyelundupan emas ilegal ini yang dilakukan oleh warga negara asing di negara betul kita. sekali. Seperti Mas Cipo lihat, ini sama seperti yang di Fontana ya. Jadi ada meja resepsionis. Di sini tempat mereka juga menerima emas. Kita temukan alat timbangan emas. Kemudian banyak sekali kartu ATM. Ada yang atas nama orang Indonesia, ada yang atas nama warga negara India. Jadi untuk kartu ATM ini adalah kartu ATM yang atas nama perusahaan PT White Classic. Ini yang tertulis ya? Tertulis. Oke. Tertulis. Yang seperti disampaikan Pak Wadir tadi bahwa kaitan antara rumah ini dengan toko emas PT White Classic tadi sangat besar sekali. Kita menemukan alat ini, Mas Cipo. Mesin blender, tapi tabung-tabungnya ini cawan stainless semua dan ada lapisan logam kuning-kuning itu. Kita kirim ke laboratorium forensik untuk mengetahui apakah itu kandungan emas atau bukan. Nah, kemudian di sini juga kita temukan ada celana dalam yang sudah dimodifikasi. Oke, modusnya artinya serupa. Serupa. Kita temukan juga celana dalam baru yang belum dimodifikasi, jumlahnya 104. Ini belum ada kantungnya ya? Belum ada kantungnya. Pakaian dalam wanita juga belum dimodifikasi. Ada 1 kamar lagi ya, Pak ya? Iya. Wah, cukup banyak tempat tidurnya, Pak. Iya. Meskipun hanya diisi oleh 2 orang. Melihat situasi seperti ini ya, kami meyakini bahwa ada orang India lain yang mungkin tidak tinggal di sini secara permanen, tapi
Dia mobilitasnya sebagai mediator juga. Dia cari barang, terima barang, bawa ke sini. Kalau untuk ruangan ini ruangan apa, Pak? Ini tempat blender ditemukan. Tempat blender ditemukan. Oke. Ini seperti ruang kerja ya sebenarnya ya? Betul. Tetapi memang tidak ada... Mungkin akan mereka gunakan sebagai ruang kerja, tapi karena lebih fokus pekerjaan dilakukan di White Classic, sehingga di sini belum dimanfaatkan sama mereka. Dimanfaatkan ya? Kebetulan di lokasi toko emas itu juga kita temukan blender yang lain juga. Sama persis. Betul. Oke. Dan itu yang menguatkan dugaan tadi ya Pak ya, bahwa blender itu akan dibawa ke ruko yang... Karena jarak dari rumah ke ruko juga tidak terlalu jauh. Ini yang disebut ruko yang digunakan oleh terduga pelaku ya Pak ya? Betul. Untuk kemudian mengolah emas ilegal. Betul. Oke, bisa ditunjukkan ya. White Classic, Gold, and Silver. Bisa dijelaskan mungkin saat itu setelah penggeledahan di rumah dari terduga pelaku, artinya polisi langsung ke sini? Betul. Kondisinya kosong. Kita masuk kondisinya kosong. Kemudian di sini kita banyak sekali barang bukti yang menunjukkan bisnis proses mereka. Sejak dari penerimaan emas, kemudian dilakukan pembakaran untuk pemurnian, kemudian dirubah bentuknya. Kemudian kalau tadi kita dapati 20 celana dalam pria yang sudah dimodifikasi, itu dibuatnya di sini. Semua ada di sini? Iya, barang bukti lebih lengkap di sini? Mesin jahitnya ada di sini. Mesin jahitnya ada di sini ya? Sebelum kita masuk Pak, bahwa ruko ini berdiri di antara usaha-usaha lainnya. Pertanyaan saya, apakah ruko yang menjual emas batangan, termasuk juga batangan perak, memo emas dan perak ini legal atau ilegal? Legal, karena perusahaan mereka ini terdaftar di Ditjen AHU. Perusahaan White Classic ini, kalau kita lihat data di Ditjen AHU, itu berdiri 1 Oktober 2024. Oke, bisa kita masuk ke dalam Pak? Oke. Ada tulisan Dubai ya Pak ya? Iya, jadi ini adalah afiliasi perusahaannya ya. Kalau kita lihat dia pasang di sini, ada di Dubai, Bangkok, Jakarta, nah, sehingga tidak heran apabila kita temukan di TKP Gloria, Ya. di buku catatan itu, penjualannya ada ke Dubai, ada ke Manila, ada ke Bangkok. Itu karena ya mereka punya kantor pusatnya ada di sana. Dan di dalam Pak, ini Ya, nampaknya resepsionisnya juga ya sama serupa. kan, sama Betul. seperti yang kita temukan di Fontana, Ya. maupun yang kita temukan di rumah yang tadi Betul. kita datangi. Ini kan tempat mereka menerima emas batangan yang diduga dari pertambangan tanpa izin. Jadi tidak semua orang atau tidak semua mediator bisa masuk ke sini. Mereka jaringannya seperti narkoba ya. Jadi memang kalau tidak kenal mereka nggak mau. Jadi barang bukti yang kita dapatkan di area resepsionis ini adalah folder ini berisi dokumen transaksi. Kemudian di area ini juga ditemukan residu. Nah, ini adalah residu. Kemudian ada sepeda yang juga ada emasnya juga. Ada emasnya juga ya? Ini residu hasil pembakaran pemurnian emasnya mereka. Dan yang menarik adalah di ruangan ini kita temukan Paspor? ya, ini adalah paspor orang India yang sudah expire ya. Oke. Kemudian orang-orang India ini yang sama seperti yang kita temukan di Tower Gloria. Oke. Artinya jaringan yang di Tower Fontana dengan jaringan yang di White Classic ini terkoneksi. Meski berbeda sindikat? Meskipun berbeda bosnya ya. Paspor India ya, yang sudah tidak berlaku ya Pak ya? Ya. Ya, kalau tadi Mas Dipo kita lihat di Tower Fontana itu ada mesin rolling mill Ya. yang sederhana, bentuknya kecil dan operatornya manual. Betul. Nah di sini lebih besar dan menggunakan arus listrik ya. Oke, menggunakan arus listrik ya? Ketika mereka terima emas di lantai 1, Iya. kemudian mereka akan naik ke lantai 4 dulu sebetulnya. Oh, ke lantai 4 Karena dulu? di lantai 4 itu tempat mereka masak. Oh. Di situlah dimurnikan, dipisahkan,
sehingga dapat kadar emas yang jauh lebih bagus. Setelah jadi dibawa ke sini, kemudian masuk ke tempat rolling mill ini, dipipihkan sesuai bentuk yang mereka inginkan, karena rupanya celana dalam yang kita temukan tadi dibuatnya kan di sini. Dibuat di sini? Dibuat di sini. Oh, dan ini ada mesin jahitnya ya Pak ya? Ini mesin jahitnya, ini celana dalamnya, dan ini adalah kain hitam yang sudah disiapkan sama mereka untuk dijahitkan di celana dalam. Kami berkeyakinan bahwa yang ditemukan di perumahan tadi di Blok I itu hasil produksi dari tempat ini. Ya, ini di lantai 4 ini adalah ruangan yang mereka gunakan untuk memproses, ya, untuk melakukan pemurnian emas. Ya. Ini cetakan emas batangan. Ya, ini alat untuk memurnikan juga. Untuk sehari Pak, apakah sama dengan yang di apartemen bisa mengolah bahkan lebih dari 30 kg emas? Ya, ini kemungkinan bisa lebih dari 30 kg emas. Dari mana mereka mendapatkan sumber bahan baku emas yang kemudian diolah di sini dan diedarkan secara ilegal? Jadi ada penambangan emas ilegal di berbagai provinsi di Indonesia. Itu kemudian ada yang bertugas membawa emas tersebut sampai ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, dilempar lagi ke mediator. Mediator itu yang baru ke mereka semua ini. Saudara, tidak hanya polisi yang membongkar aksi penyelundupan emas ilegal oleh sindikat internasional, dalam beberapa waktu terakhir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan kilogram emas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu pertanyaannya, bagaimana sindikat ini melakukan aksinya? Saya akan tanyakan secara langsung kepada Pak Hengki Tomuan Parlindungan Aritonang selaku Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Pak Hengki, terima kasih untuk waktunya Pak. Terima kasih Mas. Saya ingin langsung tunjukkan Pak Hengki bahwa di depan kita ini sudah ada mungkin bisa dikatakan puluhan kilogram emas yang kemudian coba untuk diselundupkan oleh sindikat internasional. Tapi pertanyaannya, bagaimana awal mula Bea Cukai bisa mencium adanya kasus kejahatan ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta? Kalau bicara penyelundupan emas, itu sudah berawal dari sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu, kami itu sebenarnya sudah ada beberapa kasus terkait dengan penyelundupan emas. Sejak kami dapat kasus yang pertama, ini kami lakukan pengetatan. Kaitan dengan kasus ini ada 4 kasus, di depan ini total 46 kilogram ya. Tapi pertanyaannya, apakah 4 kasus ini sindikatnya berkaitan atau sindikat yang berbeda? Itu sedang kami perdalam ya, tapi kalau melihat modus, melihat tujuan, kelihatannya 4 ini ya 4 sindikat yang berbeda ya. 4 sindikat yang berbeda? Jadi kalau yang pertama ini warga negara Cina ya, kemarin ada 7 orang, ini kelihatannya satu sindikat walaupun mereka menggunakan 2 penerbangan berbeda, tujuan Hong Kong. Kemudian yang kedua kami tangkap tidak lama setelah itu adalah WNI ke Dubai. Kemudian yang terakhir kemarin 2 kasus yang berdekatan itu kami tangkap, dua-duanya memang warga negara Cina, sama-sama di flight yang sama menuju Hong Kong, tapi memang modus mereka berbeda. Ini salah satu bentuk emas yang kemudian diselundupkan bukan dalam bentuk batangan, tetapi bisa dikatakan mungkin silinder. Dan tidak hanya itu, ini juga ada berbentuk seperti kotak ya, bukan persegi panjang, dan yang tentu yang sering kita lihat adalah yang bentuknya seperti ini. Ini bahkan beratnya hampir 2 kilogram ya, berbentuk persegi panjang. Pertanyaan saya Pak, bahwa dari bentuk-bentuk emas ini, bagaimana cara mereka untuk kemudian menyelundupkan emas yang kemudian berhasil digagalkan oleh Bea Cukai? Kalau ini berarti dia bentuk silinder karena memang penyembunyiannya inserter ke dalam tubuh ya. Ke dalam tubuh? Dalam tubuh, dia masukkan melalui, mohon maaf, ke dubur atau ke kemaluan. Pada saat kami temukan itu rata-rata 2 seperti ini. Supaya lebih jelas Pak Hengki, boleh saya izin keluarkan Pak? Oke, saya akan coba visualisasikan ya bagaimana kemudian para sindikat internasional ini
menyelundupkan emas sesuai dengan yang tadi dijelaskan oleh Pak Hengki. Digabung seperti ini, dibalut dengan, mohon maaf, kondom, dan dimasukkan ke dalam bagian tubuh. Saya izin lihat sekali lagi ya Pak ya, ini yang 2 kg. Boleh saya keluarkan izin Pak? Boleh. Oke, Boleh. saya akan coba keluarkan. Ini mungkin bisa dikatakan emas batangan yang berhasil dicegah untuk diselundupkan dengan berat yang paling besar ya Pak? Ya, hampir 2 kilo. Hampir 5 M lah ini. Hampir 5 miliar rupiah, saudara. Tapi pertanyaannya Pak, ketika emas ini diselundupkan ke dalam hand carry, apakah betul melibatkan salah satu oknum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Kenapa tiba-tiba aktivitas meningkat? Karena kan tahun ini dikenakan bea keluar untuk emas, sehingga mungkin mereka malas bayar, yaitu coba selundup-selundup untuk ngambil keuntungan. Pangkalnya siapa sih yang main-main itu? Pasti itu kan ada hubungan dengan pertambangan emas tidak tanpa izin. Kita akan investigasi itu terus. Selain ke bagian tubuh ada lagi? Kalau yang ini cashbar, ini biasanya karena memang mereka pola pembawaannya dia taruh di dalam tas seperti itu. Atau yang kita bisa lihat kasus yang keempat ini, dia body strapping namanya. Body strapping, oke. Jadi celana yang dia modifikasi, dia masukkan emas ini. Apakah ini celana yang biasa kita gunakan, celana yang dimodifikasi atau seperti apa sebenarnya? Kalau ini udah pasti celana yang mereka modifikasi ya. Ini kantong-kantong cukup banyak, nanti diisi semua di dalam. Betul. Meskipun emas ini cukup berat sebenarnya. Berat, ini kita pegang aja cukup berat ya. Seperti ini mungkin dia coba masukkan ke dalam ya, sampai ke dalam seperti itu. Apakah ada alat khusus mungkin yang kemudian digunakan oleh Bea Cukai untuk memastikan keaslian emas, termasuk juga kandungan emas di dalam batangan ini? Ya, kalau normal itu sebenarnya di lab ya, cuma kan itu memakan waktu. Betul. Biasanya setelah kami lakukan penindakan baru kami lab. Nah, untuk uji sampel cepatnya itu kami ada alat XRF namanya. Oke, boleh coba kita praktekkan Pak? Mungkin yang pertama yang silinder mungkin bisa? Mungkin bisa ditunjukkan ke kamera ya. 99,99%. Artinya Pak? Jadinya emas murni ya, emas 24 karat atau emas 99%. Tapi pertanyaannya Pak, ketika emas ini diselundupkan ke dalam hand carry, apakah betul melibatkan salah satu oknum di Bandara Internasional Soekarno-Hatta? Sebenarnya kan untuk pemasukan ke dalam bandara ini sudah cukup ketat ya. Kami bekerja sama dengan teman-teman AFSEC itu sangat sering mereka bisa mendetek. Hampir semuanya mereka bisa mendetek. Nah, permasalahannya begitu melibatkan orang dalam ya. Kalau kemarin itu kami sampaikan oknum dari ground handling. Oknum ground handling. Nah, ini menjadi satu permasalahan tersendiri. Karena ground handling ini kan mereka hafal liku-liku bandara seperti apa. Di kasus ini ditangkap oleh AFSEC itu pada saat ground handling ini ingin memasukkan ke dalam bandara. Oke, bahwa sepanjang tahun 2026 bahkan ada 32 kasus yang diungkap terkait dengan penyelundupan emas secara ilegal, dan dengan berat emas yang berhasil digagalkan untuk diselundupkan mencapai 248 kg emas, dan nominal angkanya itu mencapai 800 miliar rupiah. Pertanyaan saya, dengan angka yang sedemikian masif Pak, apakah bisa diduga kuat bahwa penyelundupan emas ini masif terjadi karena ada keterlibatan orang dalam? Setiap penyelundupan ini kan pasti ada polanya masing-masing ya. Kalau kami hanya bicara pada saat pengeluaran, itu nanti ya tadi seperti tadi saya sampaikan, ada yang memang dia bawa sendiri, ada yang dia coba mencari modus perhiasan, modus insert, ada yang dia masuk body strapping, ada yang dengan orang dalam di ground handling seperti itu. Tapi kalau secara overall ya kami belum bisa dapat datanya secara spesifik ya, tapi memang segala macam cara pasti mereka coba.
Tapi pertanyaannya ketika permintaan itu muncul, apakah praktik penyelundupan emas secara ilegal ini juga ada kaitannya dengan begitu banyaknya fenomena penambangan emas tanpa izin di sejumlah daerah? Ratusan tambang-tambang tanpa izin, dan ada tambang-tambang yang tiap bulan keluar ratusan miliar rupiah. Emas, perak, logam-logam yang sangat mahal. Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Maraknya penyelundupan emas ilegal tak bisa dipisahkan dari praktik pertambangan emas tanpa izin atau petik yang masih menjamur di sejumlah daerah. Dari lubang-lubang tambang tanpa izin, emas hasil eksploitasi bergerak menyusuri rantai perdagangan hingga berujung pada penyelundupan. Di balik rantai panjang emas ilegal, dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin dan distribusi emas ilegal terdeteksi di sejumlah wilayah, mulai dari Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, hingga Pulau Jawa, dan diduga mengalir ke pasar luar negeri. Sementara itu, PPATK menaksir perputaran dana yang diduga kuat terkait aktivitas pertambangan emas tanpa izin sepanjang 2023 hingga 2025 mencapai angka 992 triliun rupiah. Besarnya angka menunjukkan pertambangan emas tanpa izin bukan sekedar persoalan pertambangan, melainkan rantai ekonomi gelap yang terus berputar. Salah satu jejaknya terbongkar di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan pertambangan emas tanpa izin PT HWR yang telah beroperasi sekitar 20 tahun sebelum akhirnya terungkap beroperasi secara ilegal. Pengusutan perkara kemudian berujung pada penetapan 3 orang tersangka, salah satunya adalah Kepala Dinas ESDM Sulawesi Utara tahun 2019. Dari pengusutan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara juga berhasil menyita sejumlah alat berat, logam mulia emas, dan menyelamatkan uang negara lebih dari 15 miliar rupiah. Ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara telah berhasil menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah total senilai yang saya sebutkan tadi. Ini dianggap bergulir terus sesuai dengan penggalian yang kita lakukan. Pengusutan tak berhenti pada lokasi pertambangan. Tim penyidik pidana khusus Kejati Sulawesi Utara juga menggeledah rumah Ketua Kadin Manado. Dari penggeledahan di 3 lokasi, penyidik menemukan dokumen pertambangan terkait PT HWR, perlengkapan pemurnian emas, dore emas seberat 89 gram, serta uang tunai sebanyak 18 miliar rupiah. Jejak pertambangan emas tanpa izin juga terungkap di Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Barat menangkap oknum anggota DPRD Sintang berinisial MA pada 3 Agustus lalu. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi terkait dugaan pengiriman emas hasil pertambangan ilegal. Saat kendaraan dihentikan dan digeledah, petugas menemukan 3 keping emas dengan bobot masing-masing lebih dari 1 kilogram serta uang tunai lebih dari 5 juta rupiah. Dari tambang ilegal, emas kemudian bergerak ke rantai distribusi dan tak jarang berujung pada penyelundupan. Panjang tahun 2026, Bea Cukai telah menindak 32 kasus penyelundupan emas dengan total barang bukti seberat 284 kg emas. Upaya penggagalan ataupun penyelundupan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ini sudah menghasilkan nilai keekonomisan sekitar 846 miliar. Pemerintah mengakui praktik pertambangan tanpa izin masih terjadi di berbagai wilayah. Kementerian SDM pun menyiapkan sejumlah langkah. Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal. Potensi mineral emas di Indonesia patut dikelola dengan baik dan transparan agar memberi manfaat bagi rakyat. Pertambangan ilegal dan sejumlah masalah di hulu harus dibenahi. Jalur penyelundupan harus diputus agar kekayaan yang digali tak mengalir ke sindikat penyelundup emas.
Saudara, tindak kriminal pengolahan dan penyelundupan emas secara ilegal belakangan ini masih terjadi. Saya akan tanyakan secara langsung kepada Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Dalam waktu yang berdekatan, Prof, di bulan kemerdekaan, polisi dan bea cukai membongkar praktik penyelundupan emas ilegal untuk jaringan India Dubai dan juga China Hong Kong. Bagaimana Anda membaca rentetan kejadian ini? Sebelum masuk ke situ, saya ingin melihat gejala besarnya atau fenomena besarnya dulu. Ya. Mengenai peningkatan permintaan akan emas yang luar biasa. Ya. Di seluruh dunia, di mana-mana orang mencari emas. Ditandai dengan dua hal. Pertama adalah bahwa emas itu dianggap sebagai alat tukar yang standar. Alat tukar yang ajak dan universal. Yang kedua adalah banyak negara-negara yang mengganti cadangan devisanya dari yang tadinya mata uang menjadi emas. Nah, ini kan dibaca oleh beberapa kalangan sebagai permintaan, sebagai opportunity untuk kemudian mendapatkan emas itu dan menjualnya dengan harga yang tinggi. Maka lalu saya berpikir, jangan-jangan memang sudah ada ekosistemnya. Sudah ada ekosistemnya? Jangan-jangan ya. Makanya kemudian saya setuju ketika teman-teman mengatakan mengenai jaringan. Kalau saya juga, jangan-jangan memang nggak jauh juga dari situasi tadi. Ada pihak yang setelah dengan berbagai macam cara lalu mendapatkan bongkahan emas ilegal, kemudian lalu menyelundupkannya, lalu kemudian dibawa keluar. Ya, apakah lalu bisa dijual dengan mudah di luar? Nggak juga, karena pasti luar negeri juga sudah menyediakan perangkat untuk tidak kemudian kebobolan emas-emas ilegal. Betul. Maka dia juga masuk ke black market kan, ke underground market lagi. Bahwa nampaknya ada jaringan. Dalam hal ini tidak hanya terputus di Indonesia, tapi Indonesia dan negara lain. Tapi pertanyaannya, ketika permintaan itu muncul, apakah praktik penyelundupan emas secara ilegal ini juga ada kaitannya dengan begitu banyaknya fenomena penambangan emas tanpa izin di sejumlah daerah? Betul juga ya, bahwa ternyata terjadi dewasa di penambangan emas ilegal. Saya kira memang kita harus bacanya dalam kacamata luas tadi, Mas. Apakah kemudian bisa dikatakan penyelundupan emas ilegal ini sudah ada orang-orang yang ditempati dari hulu hingga ke hilir? Iya dan tidak, gitu ya. Iya dalam arti bahwa memang ini jaringan ya. Artinya ada yang dari hulu, lalu kemudian menjadi middleman, lalu kemudian dijual ke pasar. Juga bisa dikatakan tidak, Mas, karena sebetulnya para pemain-pemain hulu adalah orang-orang lokal. Mereka sebetulnya mendapatkan keuntungan terendah sebetulnya. Sementara sebetulnya rente terbesarnya itu dialami atau dinikmati oleh mereka-mereka yang berada dalam konteks penjualan ya emas tersebut, terutama yang ada di luar negeri.